Oke, selamat datang di channel YouTube Dickson Myring. Kali ini kita akan belajar suatu analisis yang dikenal dengan perbandingan dua sampel. Sebagai contoh, seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara dua metode belajar, yaitu kooperatif STAD dengan pembelajaran berbasis masalah. Hipotesis nolnya adalah mu STAD sama dengan mu PBM, yang artinya rata-rata hasil belajar dengan kooperatif STAD sama dengan rata-rata hasil belajar dengan PBM. Hipotesis satunya, mu STAD tidak sama dengan mu PBM, artinya rata-rata hasil belajar dengan kooperatif STAD tidak sama dengan rata-rata hasil belajar dengan PBM. Untuk mengetahui hipotesis mana yang diterima atau ditolak, kita melakukan dua tahapan. Langkah pertama untuk melakukan uji perbandingan dua sampel saling bebas atau independen adalah kita melakukan uji kehomogenan ragam. Untuk melakukan uji tersebut, kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya sama seperti sebelumnya. Untuk menghitung rata-rata, kita tentukan jumlahnya terlebih dahulu, baru kita hitung rata-rata. Untuk jumlah kooperatif STAD, kita beri perintah sum, lalu kita blok datanya, enter. Kemudian jumlah yang PBM tinggal kita tarik pojok kanan bawah. Perhatikan kursor mouse-nya saya dekatkan ke pojok kanan bawah, lalu saya tarik ke sebelah kanan. Nah, untuk rata-rata itu adalah jumlah dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data untuk STAD adalah 14, berarti sama dengan kita klik jumlahnya, kita bagi dengan 14. Kita lanjutkan untuk yang PBM sama seperti sebelumnya, tapi pembaginya bukan 14 karena banyak data untuk PBM adalah 17. Berarti sama dengan kita klik jumlahnya, kita bagi dengan 17. Enter. Langkah kedua untuk melakukan uji kehomogenan ragam adalah kita hitung varians dari data hasil belajar STAD dengan PBM. Sama seperti pada video sebelumnya, untuk menghitung rata-rata kita buat dua kolom tambahan. Yang pertama adalah kolom D, X dikurangi rata-ratanya, lalu kita pangkatkan 2. Artinya setiap data X kita kurangi rata-rata lalu kita kuadratkan. Kolom yang kedua yang kita tambahkan adalah Y, kurangi rata-ratanya kembali, lalu kita pangkatkan 2. Kita mulai hitung, sama dengan buka kurung, kita klik data X yang pertama, kita kurangi rata-ratanya, kita cari rata-ratanya ada di B20, kita klik, kita tutup kurung, kita pangkatkan 2. Sebelum kita copy ke bawah, maka rata-ratanya kita perlu kunci terlebih dahulu. Mengapa? Karena kalau kita copy ke bawah, maka rata-ratanya akan berubah juga satu baris di bawahnya. Oleh karena itu, kita perlu kunci dulu rata-ratanya dengan cara kita lihat ke formula bar yang ada di atas. Di bawah tulisan formula ini, kita klik di antara B dan 20, lalu kita sisipkan tanda dolar. Perhatikan ini sama dengan buka kurung B2 kurangi B dolar 20. Jadi ketika kita copy ke bawah, maka 20-nya, baris 20-nya itu akan tetap. Lalu kita enter. Lalu kita copy dengan cara menarik ke bawah sampai data yang ke-14. Selanjutnya, untuk yang Y dikurang rata-rata dikuadratkan, kita tidak perlu membuat rumus yang baru, tinggal kita copy ini ke sebelah kanan. Lalu, tadi ditarik ya, lalu kita tarik lagi ke bawah, ini, sampai data yang terakhir. Oke. Langkah berikutnya untuk menghitung varians,
ini kita hitung jumlah dari X rata-rata kuadrat, begitu pula dengan Y rata-rata kuadrat. Kita jumlahkan semua data di kolom D dan kolom E. Kita tarik ya. Oke. Kemudian kita hitung varians. Varians itu jumlah X rata-rata kuadrat tadi kita bagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Jadi varians adalah sama dengan kita klik jumlahnya, kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data untuk STAD ada sebanyak 14, kita kurang 1 berarti dibagi dengan 13. Untuk PBM sama seperti tadi, kita klik jumlahnya di kolom E atau sel E19, lalu kita bagi dengan banyaknya data dikurang 1. Banyaknya datanya 17 berarti kita bagi dengan 16. Jadi variansnya 83 sekian dengan 36 sekian. Langkah ketiga dari uji kehomogenan ragam adalah menentukan nilai F hitung. F hitung itu rumusnya adalah varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Bisa kita lihat varians terbesarnya adalah varians data kooperatif STAD berarti dibagi dengan yang terkecil, yaitu varians dari PBM. Kita ketik sama dengan, kita klik varians terbesarnya, kita bagi dengan varians terkecil, kita klik varians dari PBM. Langkah keempat, kita hitung F tabel. Ini bisa kita hitung menggunakan perintah Excel, yaitu finf buka kurung. Yang pertama adalah alfa atau kesalahan jenis pertama, biasanya kita pilih 0,05 atau sebesar 5%, lalu titik koma, kita ketikkan derajat bebas pembilang. Pembilangnya tadi adalah varians terbesar, varians dari data hasil belajar STAD. Derajat bebasnya itu adalah banyaknya data dikurang 1. Berarti banyaknya data STAD sebanyak 14 dikurang 1, berarti kita ketik 13. Lalu yang kita tuliskan adalah derajat bebas dari penyebut-penyebutnya adalah PBM. Ingat tadi, F hitung varians terbesar dibagi varians terkecil. Varians terbesar STAD itu sebagai pembilang. Data hasil belajar varians terkecilnya adalah PBM sebagai penyebut. Berarti ada sebanyak 17 dikurang 1, yaitu hasilnya 16. Lalu langkah berikutnya adalah kita bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih dari F tabel, berarti kita tolak H0. H0 pada uji kehomogenan ragam adalah kedua varians homogen. Sedangkan H1 kedua varians tidak homogen. Perhatikan di sini, F hitung kurang dari F tabel. Artinya, terima H0 yang menyatakan bahwa kedua varians, saya tulis ini kesimpulannya, karena F itu kurang dari sama dengan F tabel, maka terima H0, yang berarti kedua varians hasil belajar STAD dan PBM itu homogen secara signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, tahap pertama sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu menentukan nilai T hitung. Mengapa uji homogenitas ragam itu penting, kehomogenan varians itu penting? Karena rumus T hitung itu ada dua. Yang pertama yang variansnya homogen.
Yang kedua, variansinya tidak homogen. Untuk lebih jelasnya mengenai rumus T hitung tersebut, silakan dibaca di buku statistika pendidikan yang bisa dibeli secara online melalui e-commerce tertentu. Nah, untuk data yang kita miliki saat ini, kedua variansinya homogen, maka langkah pertama untuk menentukan atau menghitung T hitung adalah kita tentukan SP. Ini bukan semester pendek, tapi adalah singkatan dari Pooled Standard Deviation atau standar deviasi gabungan yang rumusnya ini, saya perkecil. Ini rumusnya SP akar sekian. N1 di sini adalah banyaknya data yang pertama yaitu data STAD. Banyaknya data STAD 14 dikurang 1 13. N2 ini adalah banyaknya data dari PBM 17 kurang 1. Nah, 17 nanti dikurangi 1 karena N2 dikurang 1. Kita mulai menghitung SP. Sesuai dengan rumusnya, langkah pertama ada tanda akar, kita ketik SQRT, square root, buka kurung. Lalu kita buka kurung untuk pembilangnya. Pembilangnya adalah data yang pertama dikurang 1. Data pertama itu adalah STAD 14 dikurang 1, hasilnya 13, dikali dengan S1 kuadrat, yaitu varians dari data STAD. Kita klik variansnya, lalu tambah. Data yang kedua ada sebanyak 17 dikurang 1, 16, kita kali dengan S2 kuadrat, yaitu varians dari data PBM. Kita klik variansnya. Lalu kita bagi dengan banyak data pertama tambah banyak data kedua dikurang 2. Berarti 14 tambah 17, 31 dikurang 2, hasilnya 29, tutup kurung. Kita enter. Jadi full standard deviation-nya atau standar deviasi gabungannya adalah 7,58 sekian. Langkah berikutnya adalah kita hitung T hitung dengan rumus yang kedua variansinya homogen. Rumusnya adalah ini, T hitung. Saya tulis di bawah SP, T hitung sama dengan sesuai dengan rumusnya rata-rata yang pertama atau rata-rata STAD dikurang rata-rata yang kedua yaitu PBM. Kita buka kurung untuk membilang rata-ratanya, kita klik 71 dikurangi rata-rata yang kedua dibagi SP. Kita buka kurung untuk penyebutnya, SP-nya kita klik di sel B24 bintang, ini SP, perhatikan di penyebut SP dibagi akar 1 per N-1 atau banyak data STAD ditambah dengan 1 per N2. Berarti setelah dibagi SP, kita kali dengan SQRT akar 1 per N1. Berarti 1 dibagi dengan N1-nya 14 ditambah dengan 1 dibagi 17. Kita tutup kurung yang pertama ini untuk yang SQRT, lalu kita tutup kurung lagi untuk yang penyebut. Enter. T hitungnya negatif 0,73 sekian. T hitung tadi kita bandingkan dengan T tabel. Sama seperti tadi, T tabel pun kita bisa hitung menggunakan Microsoft Excel. Perintahnya sama dengan T-inf. Kita tuliskan alfanya, biasanya kita pilih 0,05 titik koma derajat bebasnya. Derajat bebasnya di sini adalah banyak data pertama tambah banyaknya data kedua dikurangi 2. 14 tambah 17 dikurang 2. 31 kurang 2, 29.
Kemudian kita bandingkan T-hitung dengan T-tabel. Tadi masih ingat hipotesis nolnya adalah mu start sama dengan mu PBM. H1-nya mu start tidak sama dengan mu PBM. Selanjutnya, apakah kita menerima atau menolak H0? Kita gunakan kriteria uji, yaitu tolak H0 jika T-hitung kurang dari negatif T-tabel. Itu yang kriteria yang pertama untuk tolak H0, atau T-hitung lebih dari T-tabel. Perhatikan di sini T-hitungnya negatif, sehingga kita gunakan tadi yang ada negatifnya, yaitu tolak H0 jika T-hitung kurang dari negatif T-tabel. T-tabelnya 2,04 sekian, berarti negatif T-tabelnya adalah negatif 2,04 sekian. Sekarang coba bandingkan antara T-hitung dengan T-tabel. Bandingkan antara negatif 0,73 sekian dengan negatif 2,04. Dari kedua nilai tersebut, maka kita bisa peroleh bahwa T-hitung lebih dari sama dengan negatif T-tabel. Sehingga kesimpulannya adalah terima H0. Yang berarti hasil rata-rata hasil belajar kooperatif STAD itu sama dengan rata-rata hasil BBM. Jadi kedua pembelajaran tersebut sama baiknya diterapkan dalam rangka untuk mungkin meningkatkan hasil belajar dari siswa. Demikian analisis perbandingan dua sampel independen. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya silakan baca dari buku Statistika Pendidikan karya Jackson Pasini Myring yang dapat dibeli di e-commerce tertentu. Sekian dan terima kasih.